Betul Susah banget. toh jadi Kakang Sendu tuh susah toh. Ya susah. Susah ya? Susah. Oke. Dari aku mungkin hambatannya itu gimana cara kita biar penonton dan teman-teman masyarakat itu bisa tertarik dengan apa yang kita promosikan gitu. Karena sekarang itu udah media sosial kan udah naik banget. Jadi kayak Betul. kita tuh harus pinter-pinter nih nyari ide konten biar teman-teman nih tertarik sama apa yang Dan kita gak sampaikan bosen. gitu. Yes. Kalau tugas utama seorang duta wisata Kakang Sendu Ponorogo itu pastinya mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo dan budaya-budayanya. Yes. Mana yang harus didahulukan antara sejarah, wisata, dan reog? Sejarahnya. Sejarahnya. Iya. Sejarah. Karena wisata ada sejarahnya, reog juga ada sejarahnya. Sejarahnya betul. Iya. The best. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Ih, berlabuh kemana lagi kita hari ini? Udah kemana ya kita? Kemarin sudah ke remaja. Elit Juga sudah, Nah, pemuda sudah. sekarang nih bawa pemuda lagi nih. Pemuda lagi. Pemuda lagi. Kemana kita? Kita akan mengenal lebih jauh tentang Ponorogo dan pemuda-pemudinya. Wih, sedap. Seru kan? Sedap. Seru. Siapa tamu kita? Hari ini kita Hari ini. kedatangan Kakang dan Sendu. Kakang Sendu Ponorogo 2023. Luar biasa. sambut. Kita tos dulu ya biar nggak selek tos Kakak. dulu. Sendu, aduh, cantik dan juga iya. Cantik dan ganteng ya ternyata. ya. Gue pas begitu tos gitu tadi. Ah. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah. Bob. Tapi lu nggak mungkin deh jadi Kakang Sendu, Bob. Kenapa? Secara tinggi lo pasti berapa lo? Tinggi berapa lo? Tinggi gua 165. Ah, nggak masuk lo, nggak masuk. Nggak masuk ya? Gua 180. Pakai tangga. Oke. Tapi kita bersyukur banget ya. Mungkin Alhamdulillah. kita susah banget ya ketemu sama Kakang Susah Sendu dong. karena kesibukannya Iya, begitu. luar Tapi biasa. dengan adanya Peta Project kita bisa bertemu ya. Ah, Alhamdulillah. ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ge, kabarnya Kang sehat ge? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sendu sehat ge? Sehat Alhamdulillah. Sendu. Gimana ini apa namanya? Kalau di Jakarta itu Abang None. Abang None. Iya, betul ya. Duta Iya, kan? benar. Iya, Kalau iya, Pak iya. Ponorogo Kakang Sendu. Kita kenal lebih dekat dulu lah Yuk, sama yuk lah, beliau ya. ini. Kita Oke. kenalan dulu sama beliau ya. Ah, Mungkin Kakang. dari Kakang dulu deh. Kakang dulu deh, Kakang. Boleh. Perkenalkan, nama saya Abdil Zaka Islami Wicaksono. Ah. Biasa kalau di Kakang Sendu dipanggil Kang Abdil. Kang Ya. Abdil. Oh. Saat ini saya sekolah di SMA Negeri 2 Ponorogo. Duduk di bangku kelas 11. OTW ke 11. kelas 3. OT Wih, kelas 3. SMA 2. SMA 2. Pencetak Iya, iya, generasi iya. penerus bangsa memang SMA 2 ini ya. Iya. Kang Kakang. Abdil ya Kang ya. Kang Iya. Abdil. Kang Abdil. Gua kalau ini nggak nanya hubungan sih Bob. Nggak, Soalnya datangnya udah berdua kan. Udah berdua. berdua. Tapi belum tentu loh, belum tentu loh datang berdua juga barangkali hubungannya berbeda dengan yang lain. Coba kita pastikan ke Pasti. Sendu ya. Sendu gimana? Sendu mungkin. Kalau aku namanya Iya. Excelsia, biasanya dipanggil Do Excel. Do Do Excel. Excel. Oh. Aku juga seumuran sama Kang Abdil, sekarang di SMA 1 Ponorogo, naik kelas 3 ini. Kelas 3. Oh. SMA 1. SMA 1 Ponorogo. Oh. SMA 1, SMA 1, SMA 2. Luar biasa. Kolaborasi yang sangat baik ya. Iya. Putra-putri terbaik Ponorogo. Ponorogo tentunya. Wah, kita pengen kenal lebih dekat Ponorogo melalui mereka ini ya. Nah, benar itu salah satu tujuannya. Bob. Cuma gue penasaran ini, gue penasaran Apa tuh? sebelum melangkah ke Kakang Sendu itu kan pasti ada proses-proses tuh ya. Iya, Nah benar itu mungkin bisa diceritain tuh kok kalian bisa sih jadi Kakang Sendu gitu. Iya, iya. Apa karena kalian ganteng dan tampan aja? Tentu tidak dong. Tentu tidak dong. Tentu tidak dong. Ganteng Ah. dan cantik tidak menjamin. Betul. Oke, sip. Apa gimana prosesnya tuh sampai sekarang menjadi Kakang dan Sendu itu gimana? Mungkin aku dulu ya. Iya, boleh, silakan. Kalau aku itu jadi di Ponorogo itu untuk duta wisata itu enggak hanya Kakang Sendu. Oh. Dulu waktu aku zaman SD mungkin terakhir ada itu 2019. 2019. Itu Tole Genduk.
Tole Genduk. Tole Ya. Geduk. Oh. Itu aku ikut 2 kali. Yang pertama itu kelas 4 itu Zong. Yang kedua kalinya kelas 5 itu aku ikut di tahun 2018. Yes. Alhamdulillah lolos di finalis. 2000 Masuk 2018. 2018 Ya. finalis. Oh. Habis itu kok enak. Cuma ya karena SD ya. Itu udah dapat relasi banyak teman-teman yang ya teman buat ngopi SD gimana sih? Ya kayak Iya, gitu lah. iya, iya, Itu iya, teman iya, sepedaan makin banyak, teman nonton ada gitu. Terus orang tua aku menyarankan, "Kak, kalau udah SMA coba ikut Kakang Senduk." Gitu. Kalau Tole Genduk itu terakhir ada 2019. 2019. Itu terakhir. Iya. Itu terakhir. Dan Iya. itu masuk finalis dulu pas Tole. Masuk finalis ya? Finalis. Finalis. Tapi ada juga memang sekarang masih ada nggak itu Tole dan Genduk? Udah nggak ada. Sudah nggak ada Sudah ya. nggak ada. Diganti dengan Kakang Senduk atau waktu Bukan diganti, cuma emang Kakang Senduk itu ya ada dari dulu. Gitu. iya, iya, gitu. iya. Ada Iya. Kakang Senduk, ada Tole Ada Tole Genduk. Tole Cuma Genduk. Tole Genduknya itu udah berhenti di tahun 2019 itu. 2019 itu Iya. Tole Genduk. Iya, iya. Kakang Senduk ikut 2023 2023 dan masuk finalis dan juga terpilih sebagai Kakang Ya, Senduk. Kakang alhamdulillah. Ponorogo 2023. Iya. Luar biasa. Berarti Kang Abdil ini sudah mulai dari SD ya untuk SD. punya minat untuk ke situ ya. Iya. Oh, oke. Kalau dari Senduk gimana Dari tuh? Senduk. Kalau aku nih beda ya dari Kang Abdil. Kalau Kang Abdil emang udah dari dulu minatnya ke situ. Kalau Iya. aku baru terjun ke dunia ini tuh baru SMA ini dan kelas 2. Oh. Awalnya ini dari sekolahan dulu yang Yes. nawarin aku Oh. buat ikut Kakang Sunu. Terus aku Ah. mikirnya kayak kok bisa ya aku ikut. Terus Iya, iya, karena iya. dukungan temen-temen orang tua juga akhirnya yaudahlah ya dicoba. Coba. Terus begitu udah masuk kayaknya wah bisa nih dicoba. Terus Oh, iya, akhirnya iya, ya diseriusin di situ. Seriusin Oh. sama Kang Abdil. Senduknya. Kakang Senduknya. Oh, giring-giring gitu. Iya, barangkali. Itu menarik tapi dari Senduk tadi itu ya, karena awalnya memang ada rasa bisa nggak ya gitu. Iya. Emang Iya, betul susah toh jadi Kakang Senduk tuh susah toh. Heeh. Dari perspektif Kakang dulu coba mungkin. Ya susah. Susah ya? Susah. Oke. Gimana Bayangin tuh? aja. Mm-mm. Kalian melawan 200 orang sekabupaten gitu. Dan itu orang itu udah ada yang mahasiswa, mungkin Oh. udah ada yang kerja. Soalnya di tahun ini itu Kakang Senduk itu maksimal tahun 1999. Berarti 2000 usia sekitar 23. Iya, Iya. 2223. 2223 Iya. ya? Iya, iya. Oh, iya, Ya iya, itu. iya. Iya. Dan itu juga apa ya namanya itu mungkin syarat itu tadi itu berlaku juga untuk Sendu nggak? Yang Atau untuk, beda mungkin. atau beda mungkin. Kakang dan Senduk beda. Sama aja. Sama ya. Sama. Kalau Iya, untuk sama ketentuan aja. umur sama. Oh, sama. Iya. Iya, Oh, minimal iya. 2006, maksimalnya 1999. Oh, kalau dari perspektif Kakang itu kesulitannya di mana tuh? Kesulitannya, untuk menjadi mungkin Kakang. ada pesimis, nggak yakin itu karena juga masih SMA. Untuk Oh, ilmu iya. mungkin banyak sekali teman-teman yang di Ponorogo ini Heeh. yang lebih mendalami ilmu ponoragan. Ponoragan. Ya. Oke. Soalnya di Ponorogo itu nggak hanya Ponorogo, bahkan Ponorogo itu ada artinya yang sampai saat ini aku belum bisa mendalami dengan penuh. Oh, iya. Banyak iya, iya, sekali iya. seluk-beluknya. Nah, ini menjawab apa yang disampaikan Kakang tadi itu ya bahwa ganteng dan cantik itu juga tidak menjamin Tidak gitu menjamin, kan. betul. Oke, kita dari Kakang. Dari Nah, Kakang, dari dari Senduk. dari Senduk tuh mungkin apa yang menjadi kesulitan gitu. Kalau pastinya yang pertama kali itu karena aku belum pernah ada pengalaman di lomba ajang pemilihan duta wisata kayak gini. Terus juga mungkin sama sih pesimis, terus takut dan kayak karena aku nggak pernah tahu gitu loh kayak wisata Ponorogo tuh kayak gimana sih yang bagusnya. iya, Wisata iya, Ponorogo iya. tuh apa aja sih dan kayak aku harus mempelajari lebih dalam. Terus aku harus siap kalau misalkan nanti aku kepilih, aku harus tahu nih gimana cara mempromosikan ke teman-teman, terus gimana cara aku mengangkat wisata di Ponorogo. Jadi lebih ke itu sih kesulitannya ya. Iya. Oke. Tapi ini gue penasaran Gimana tuh, juga gimana sih. tuh? Kalian berangkatnya bareng ya? Mendaftar begitu bersama, berpasangan.
Enggak. Enggak ya. Nah, sendiri-sendiri. enggak. Ya. Ya. Kalau waktu pendaftaran awal itu ada tes administrasi itu Heeh. kita nggak ada pasangannya. Oh, masing-masing aja, Iya, Sendu masing-masing, sendiri, betul. Kakang sendiri. Karena itu dikirim dari sekolahan. Oh. Kebanyakan dari sekolahan. Dari Kebanyakan dari sekolah. sekolah-sekolahan gitu. Kakang sekolahan juga pengiriman. Iya, dari sekolahan. Oh. Sendu juga sama dari Iya, sekolah. dari Sekolah sekolahan juga. juga. Tapi ada juga yang secara pribadi gitu mendaftarkan. Ada. Ada ya. Ada mewakili kecamatannya gitu. Oh, Iya. perwakilan Atau dari universitas. desa. Iya. Ada Yuk juga. perwakilan peta yuk, bisa yuk. Iya. Iya. Boleh. Tapi akhirnya dari sekian banyak tadi peserta sampai 200-an lebih itu, kalian masuk dan ketemu akhirnya itu pas di berapa besar? Waktu itu 25 pasang. 25 pasang. Iya, 25 25 pasang. Setelah ikut tes performance yang tadinya 200 sekian itu, yang senduk waktu totalnya tuh 126 ya. Senduknya tuh 126 karena Iya. aku nomor terakhir Yes. dan Kang Aku Abdil juga itu juga nomor nomor terakhir. Iya. Kita sama-sama nomor Waktu terakhir tes administrasi Iya, itu iya, aku nomor terakhir. pendaftaran. Semesta mendukung, Bob. Iya. Nah, Itu udah itu loh, udah membuktikan sinyal Tuhan tentang jodoh itu. Iya. Oke. luar biasa. Itu menarik juga nih, Bob. Ternyata ada tes itu juga tadi itu ya. Iya. Oh, Kata-kata. ada berapa tes itu untuk menjadi kakang sendu itu? Untuk yang pertama tadi tes administrasi. benar. Yes. Habis itu diambil 25 pasang. Oh, belum. Waktu Oh, belum ada ya? performance dulu. Oh iya, Ah. ada performance dulu itu. Oh ya, tes performance habis Habis itu itu baru diambil 25 pasang. 25 ada tes tulis, tes wawancara, sama tes talenta. Iya, talenta. Itu. Wih. Gua apa tuh? Enggak ada tes wawasan kebangsaan. Tes talenta itu yang kayak gimana itu tes talenta itu? Tes bakat mungkin Minat kayak gitu. menari, menyanyi, menyanyi seperti itu. Iya. Oh iya. Kalau waktu itu pas tes apa namanya tadi? Tes Talenta. 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 Itu Ah. Kakang waktu itu menunjukkan apa? Menyanyi. Menyanyi. Kalau Iya. sendu Menyanyi juga. Wih. jodoh kayaknya. Jodoh. Kalian ketemu di peta cocok. Iya. Gokil ya, luar biasa sekali. Tapi di balik rasa pesimis itu tadi, dan saya kira itu bukan satu bentuk apa ya, ketidakpercayaan diri ya. Yes. Memang dia menjadi kakang sendu itu kan memiliki tugas yang luar biasa juga kan. Iya, benar. Salah satu Iya, bentuk amanah bagaimana kan kakang dan sendu ini kan Sendu. juga menjadi salah satu inspirator budaya dengan Amin, amin, wawasannya yang Iya. luar biasa itu tadi. Nah, terkait itu mungkin antara kakang dan sendu gitu ya. Kita pingin tahu lebih jauh nih perspektif Ponorogo dari kakang dan sendu. Mungkin Iya, bisa gimana sedikit sih? ceritakan gitu. Asal muasal Ponorogo itu gimana sih? Gimana gitu. sih? Iya. Ini sebelumnya mohon maaf untuk semuanya kalau kita itu salah dalam menjelaskan. Yes. Jadi kota Ponorogo itu identik dengan tari reog Ponorogonya. Reog Ponorogo. Iya. Itu benar. tari reog Ponorogo itu nggak hanya tari. Itu banyak sekali sejarahnya, bahkan sampai dongeng-dongengnya itu beda orang, beda cerita. Yes. Iya, Gitu. belum diketahui yang mana yang aslinya. Iya. Iya, banyak versi. iya. Banyak Iya, versinya, banyak sekali versi. benar-benar. Benar. Kalau mungkin yang aku tahu, jadi dulu itu di kerajaan Kediri itu ada seorang raja yang memiliki anak cewek, Yes. itu namanya Dewi Songgolangit. Dewi Dewi Songgolangit. Songgolangit. Dewi Iya. Songgolangit. Oh, oke. Beliau memiliki kekuatan ilmu gaib. Hmm. Itu ada laki-laki. Kalau sekarang dipertunjukkan namanya Klono Sewandono. Klono Sewandono. iya. Itu Iya. terpikat Yes. sama Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit. Akhirnya Dewi Songgolangit itu memiliki pasukan Syarat. kuda, Oh, pasukan kuda. Pasukan kuda kuda. sebanyak 140. 140 pasang. 140. Kuda kembar. Ya, kuda kembar. Kuda kembar. Oh, Iya. Terus gimana ya? Benar. Gimana? Terus itu ada Singo Barong. Itu Oh, tuh iya. sama-sama juga ingin memiliki Dewi Songgolangit Iya, tadi. ah. Nah, Jadi cerita ininya mungkin ada dua laki-laki yang yang Iya, ingin benar. mendapatkan hatinya hati Dewi seorang Songgolangit. Dewi perempuan Iya. Songgolangit. Perempuan yang sangat susah didapatkan Iya. ini. Iya. Dan jadilah Klono Sewandono sama Singo Barong ini memperebutkan Dewi Songgolangit. Ya. Oh. Makanya banyak sekali kalau di pertunjukan tari reog itu Klono Sewandono sama dadak meraknya sama barongnya itu Iya. pasti bertengkar. Ya itu. Oh. Karena
itu menceritakan, makanya mungkin dongeng-dongengnya itu juga didapat dari tari-tari yang udah ditunjukkan ke kita. Iya. Oke. Aplikatifnya di tarian-tarian. Tarian-tarian. Itu adalah Iya. kisah. Justru Iya, tarian itu adalah kisah sebetulnya Betul. kan. Iya, Iya, benar. Ada Mengisahkan cerita bagaimana di balik Di balik itu. tarian. tarian Iya. itu, seni itu. Ini gue baru tahu jujur. Sama, Ternyata gue ya juga. yang kita lihat dari luar kan memang reog itu kan ya ada reog, terus ada jaran, Klono Sewandon itu tadi, ada putrinya itu juga tadi. Dan ternyata Songgolangit. ada cerita di balik itu. Iya. Bahkan ini tadi baru 1% mungkin Iya. dari 100% sejarah yang ada. Dari sejarahnya, Ini karena banyak kekayaan. sekali. Soalnya Iya, ada yang mengatakan kalau wajahnya dari reog itu Iya. yang besar itu ya, Iya, itu tuh topeng itu. singanya harimaunya itu adalah sebuah amarah dari Klono Sewandononya tadi. Oh, Dan cerminan. meraknya dan meraknya itu Dewi Songgolangit. Oh. Tapi aku gitu. juga ada versi satu lagi lah ya. Ada lagi. Oh, Coba, ini coba. dari Coba. kecil ya Coba. ini dari Iya. SD ini aku suka cerita-cerita sama teman tentang sejarah Reog Ponorogo. Yes. Versi dongengnya itu kalau reognya itu adalah Singo Barong yang diubah sama Klono Sewandono karena di waktu itu tuh Dewi Songgolangit itu ngadain sayembara di mana seseorang yang bisa ngadain pertunjukan yang belum pernah ada sama sekali. Terus syarat terakhir dia itu dia pengen ada hewan berkepala duanya. Nah, iya. jadinya itu iya, merak itu kalau nggak salah hewannya yang Singo Barong tadi. Setelah dia Singo Barong perang sama Klono, akhirnya Klono menang itu dia ngubahlah si Singo Barong sama merak menjadi satu dan jadilah hewan berkepala dua itu. Ya. Oh, gila. Banyak sekali sejarah. Iya, Iya, banyak iya, versi, iya. banyak Banyak sejarah. versi. Iya. Nah, inilah apa pentingnya atau kehadiran daripada seorang Kakang Sendo itu tadi ya, Iya. ya kan. Kita dapat perspektif lain aja. Lain dan memang ini menjadi PR kita bersama ya, Yes, khususnya yes. muda-mudi Betul. Ponorogo untuk Iya. selalu menjaga nilai-nilai budaya, Iya. melestarikan budaya yang ada di Ponorogo Yes. seperti Betul. itu ya Yes, kan. betul. Nah, mungkin itu menjadi salah satu tugas daripada Kakang Sendu ya Yes. untuk Iya, dalam benar. hal ini. Nah, sejauh ini apa itu program-program yang sudah Kakang Sendu lakukan gitu mungkin untuk mengenalkan destinasi wisata mungkin atau budaya yang ada di Ponorogo itu. Kalau tugas utama seorang duta wisata Kakang Sendo Ponorogo itu pastinya mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo dan budaya-budayanya. Yes. Oh, untuk sekarang itu mungkin kita ada tilik wisata ya. Iya, tilik wisata. Tilik wisata itu tilik jadi wisata. kita Kakang Menarik. Sendo itu Menarik. berkunjung ke wisata yang terkenal ataupun tidak terkenal yang ada di Kabupaten Ponorogo. Yang perlu kita tunjukkan ke masyarakat Iya, benar. Ponorogo lah gitu. Oke. Betul. Setelah itu kita tunjukkan wajah-wajah destinasi tersebut, Iya, kita iya, promosikan, terus kita kenalkan lebih dalam lagi Betul. melalui media sosial atau Oke. mungkin kalau lebih baik ada yang menonton kali ya. Iya. Ada yang menonton benar, kalau benar, kita benar. buat video itu. Iya. Nah, itu. Dan itu sudah terlaksana ya atau sudah Berjalan. berjalan? Sudah, tapi mungkin masih akan lanjut lagi ya. Jadi Oh, mungkin iya, iya. teman-teman semuanya Iya. bisa Siap. ditunggu. Ya. Itu Karena wisata Ponorogo itu banyak sekali ya. Selain Yes. destinasi wisata Benar. juga ada wisata kuliner, Ya. wisata budaya, terus juga ada Yes. wisata Benar-benar. religi. Religi. Jadi itu ya Benar. banyak yang harus diketahui teman-teman juga. Nah. Makanya kita datang ke sini. Alhamdulillah banget kita diundang di sini. Terima Kami kasih. juga Bisa terima kasih menunjukkan. sekali juga. Iya. Kita merasa istimewa sekali Iya malam ini. dong. Kakang dan Sendu bisa hadir di sini ya. Cuma kalau yang tadi program tadi ya menyambung tadi. Iya. Kalau selama pengenalan wisata tadi itu yang paling melekat itu di waktu pengenalan wisata daerah mana? Atau wisata apa? Ngebel itu. Telaga Ngebel. Telaga Memang Iya. romantis Telaga Ngebel gitu. Tapi memang iya buat ngopi senja di situ. Wow. Benar, Sedap enak ya? banget itu Telaga Sedap Ngebel. ya. Buat refreshing. Enggak ada. Iya. Bener. Enggak ada tandingan emang. Kayaknya itu Telaga. satu-satunya tempat paling romantis di Ponorogo. Iya. Yang harus kalian ke sana, Pak. Harus. Harus. Iya, Harus iya, banget, iya, harus kan? banget, wajib ke sana. Apalagi sekarang rute ke Telaga Ngebelnya jalannya itu sudah diperbaiki. Nah, Mantap. Jalannya Itu. mulus banget, udah Bener. gampang kalau Udah. mau ke sana. Terima Nggak kasih, perlu the best pusing-pusing lagi pemerintah kita teman-teman. hari ini, Iya. Bob, ya. The Oke, best. oke, oke. Tapi sebelum beranjak lebih jauh, gue Oke, penasaran juga. Memang apa tuh? Berarti kita juga boleh dong menyimpulkan dari cerita tentang sejarah budaya Ponorogo tadi, memang
kita sebagai seorang laki-laki dalam mengambil hati seorang perempuan itu harus ada usaha yang sangat Harus kencang. dong. Ya begitu Betul, ya. harus Benar. ada usahanya. Cuma permasalahannya laki-laki sekarang pada banyak yang putus asa buat ngambil. Aduh. Ada banyak misal contoh ya, misalkan kita mau ngerebut satu hati nih. Kita suka sama cewek ini. Terus cewek ini bilang kamu harus begini. Dia putus asa nggak mau. Padahal kalau kita ngelihat cerita dari Klono Sewu Iya, dan Klono juga Sewandono. ini Kalau Sewandono. Klono Sewandono. persyaratannya luar biasa Iya, itu. iya, iya. Sangat Dua luar kepala biasa. kuda, satu ekor dengan dua Hewan kepala. berkepala dua. Hewan berkepala dua. Itu susah banget iya, kan iya, kalau iya, sekarang. Iya. Lu apa syarat paling berat yang pernah lu terima dari perempuan lo? Nggak boleh nikah lagi itu berat menurut gue. Tapi akhirnya kan gue jalanin sampai sekarang gue jalanin. Gue jalanin. Oke. Tembak aja. Oke, balik ke topik tadi itu. Iya, iya. Kakang dan Sendu. Yes. Kakang dan Sendu. Nah, selama mengambil peran itu tadi untuk mempromosikan pariwisata, Yes. budaya. Nah, mungkin ada nggak sih satu hal yang wah ternyata berat banget jadi Kakang Sendu gitu. Iya. Apa tuh mungkin? Selama Mungkin sejauh ini. nggak berat sih, lebih ke apa ya, hambatannya itu sekarang kalau angkatan saya itu lebih banyak teman-teman yang SMA dan itu banyak yang kelas 3. Itu kan Oke. pasti udah repot-repotnya anak Bener. seusia SMA. Iya. Ya, yang ngejar univ ini, Iya. terus ujian gitu-gitu. Iya, Itu waktu ada kegiatan yang penting, itu jadi semuanya nggak bisa datang. Jadi cuma mungkin yang di kota, rumahnya kota itu dan emang free itu baru bisa datang. Mungkin itu salah satu hambatan. Iya. dari Sendu Dari mungkin Sendu ada itu. tuh. Kalau dari aku mungkin hambatannya itu gimana cara kita biar penonton dan teman-teman masyarakat itu bisa tertarik dengan apa yang kita promosikan gitu. Karena sekarang itu udah media sosial kan udah naik banget. Jadi kayak Betul, betul. kita tuh harus pinter-pinter nih nyari ide konten biar teman-teman nih tertarik sama apa yang Dan kita gak sampaikan bosen. gitu. Yes. Iya, iya. Oh gitu. Memang harus punya ide kreatif juga Iya. sebagai seorang kakang dan Benar, sendu benar. ya. Kakang dan Sendu itu Gokil. tadi. Ada Ada lagi lanjutan? Nah, pertanyaan Apa? Lu itu dulu deh. terkait wisata. Wisata, Nah, wisata. kan banyak banget tuh terkait di wisata yang ada di Ponorogo gitu. Mulai dari ngebel, mungkin wisata religi. Nah, mungkin Iya. bisa dong itu di sepil kuliner tadi itu juga. Nah, mungkin ada yang mungkin bisa direkomendasikan gitu Yes. untuk pendengar kita nih gitu. Ih. Harus kemana aja Iya. nih Ponorogo Menurut kakang gitu. sendu makan yang enak di mana ya? Iya. Itu banyak ya. Apa tuh, Kalau apa tuh? di Ponorogo, Iya, iya, makanan yang paling identik dengan Ponorogo yang pasti sate ayam. Ya, Oh, betul. iya. Sate ayam Wajib, Ponorogo. yes, yes, Itu yes, wajib yes, banget. Wajib sekali. Banyak banget rumah makan sate ayam Ponorogo di Ponorogo. Terus juga di jalan itu apa? Jalan ada gang Desa, sate. iya, ada gang sate. Oh, gang Jadi sate, iya. kalau masuk ke situ semuanya itu pada jualan sate-sate Ya, dan sate. banyak pilihannya. Ah. Jadi kalau pengen bingung nyari sate di mana mungkin bisa datang ke situ. Ya. Dan Oke. dijamin semuanya enak, gak usah bingung pilih yang mana Ya, karena betul. semuanya enak. Iya. Itu dari kuliner tadi. Iya, dari Tapi, kuliner. tapi enggak sih, tapi emang enggak heran juga kita kalau kuliner di Ponorogo emang enak-enak. Salah Oh, satunya Betul. sate itu. Iya, Sate di Ponorogo itu gue pernah nyobain tebel-tebel dagingnya bos. Iya. Dan pakai lontong biasanya. Iya. Dan Jadi yang ngebedain itu sambelnya kalau di Ponorogo itu emang lebih kerasa gurih dan pedes daripada Iya. sate khas ayam. banget Iya, ya. itu khasnya dari sate ayam Ponorogo. Dan sebenarnya kalau dulu pertama kali sate ayam keluar itu sebenarnya nggak tebel. Iya, Malah gitu. pipih potongannya. Bentukannya Awalnya pipih. ya, Iya, pipih ya. awalnya, Iya. betul. Itu potongannya itu nggak yang kotak-kotak kayak gitu nggak. Itu jadi satu. Ya yang tipis. Tipis Tipis. kali ya. Iya, betul. Itu. Tapi itu yang aslinya. tapi Iya. sekarang tebal-tebal. Iya, Sekarang udah banyak. Inovasi Iya. mungkin Betul, ya. betul. Iya. Daging tebal, lontongnya juga panjang jadi pas di mulut. Iya. Luar biasa. Itu tadi kuliner. Kalau Kuliner. religi ada nggak sih? Itu yang paling terkenal tuh ada di Jetis. Masjid. Iya, Masjid Tegal Sari. Masjid Tegal Tegal Sari. Sari. Tegal Sari. Katanya Iya, kalau iya, malam iya. Jumat wajib banget ke sana gitu. Iya. Iya. Itu Yes, selalu yes, yes, ramai yes. dari luar kota juga banyak banyak yang ke sekali. Masjid Tegal Sari itu. Iya. Malam Jumat emang biasanya ramai di Tegal Sari, di Batoro Katong. Iya. Iya. Makan Iya, Batoro Batoro Katong. Katong juga. Iya. Dan bahkan pengunjungnya juga
banyak juga yang orang luar Ponorogo ternyata. Jauh-jauh Banyak sekali. Iya. Banyak, Ya, banyak betul ya. sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya seperti itu. Tapi gini, gue penasaran Oke, dari oke. Kakang Sendu ini itu ada perkumpulannya ya berarti ya? Ada ya? paguyuban. Ada. Paguyuban. Namanya Paguyuban. Paguyuban. Oh, pagi. Paguyuban Iya. Iya. Kakang Sendu. Kakang Sendu. Nah, itu tergabung dari berapa Kakang dan Sendu? Atau mungkin dari seluruh Kakang Sendu dari angkatan pertama sampai angkatan 23 ini ya? Iya gitu. Iya itu seluruhnya. Banyak sekali. Banyak sekali jadi. Wih, gokil dari tahun 1990-an ya? Iya 1990. 1997 mungkin. 97-an Pertama ya? kali Iya. ada. 90-an sampai 2023. Boy, ada banyak angkatan. Banyak banget. Dan masih komunikasi ya dengan Kakang dan Sendu. Alhamdulillah masih. Masih sih sampai sekarang. Masih terus. Salam dari Peta Project untuk Kakang Sendu ya. Siap. Kayaknya ada kenangan tersendiri deh. Enggak, ada salah satu dia kayaknya masuk finalis deh Kakang dan Sendu. Temen-temen gua ada iya, namanya iya. Reynaldi. Masih kenal nggak? Rinaldi. Reynaldi. Denger. Kayaknya pernah denger Kayak- nih. ya. Dia kerja sekarang di Aston. Oh. Tahun iya, 2000 iya. berapa kalau boleh tahu? 2000. Nah itu saya lupa itu 2020 kayaknya. Kalau Iya, nggak iya, salah iya, sih. iya, Jadi iya, udah iya. di angkatan sebelum teman-teman. Iya. Oh, Oke, iya. oke. Ada itu deket banget lah dulu. Mm. Itu aja. Udah lu mau nungguin apa? Oke, lanjut tadi ke Pari. Oke. Tadi kan kuliner sudah, terus religi Religi juga udah. sudah. Religi. Nah, wisata. Kira-kira dari Kakang dan Sendu ini ada nggak sih satu potensi wisata gitu yang sekiranya ini nanti akan menjadi satu destinasi wisata baru yang wah ini loh ikoniknya Ponorogo Yes. nih gitu. Ada nggak tuh gitu? Ikoniknya Ponorogo Mm-mm. ya tadi. Mm-mm. Telaga Ngebel. Telaga Ngebel. Ya Iya. pasti Telaga Ngebel. The best. Telaga best. Ngebel. Ikonnya Ponorogo. Icon Iya, iya. Ponorogo ya. Walaupun di pinggiran itu juga ada beberapa bukit. Iya. Memang Iya. itu juga nikmat ya. Iya. Bisa dinikmati untuk melihat sunrise. Iya. Iya. oke, Tapi oke. Telaga Ngebel sekarang itu juga Mm-mm. nggak cuma telaga aja, juga udah banyak restoran-restoran, Iya. kafe-kafe Yes. dan banyak yang bisa dimanfaatkan gitu loh kalau ke sana. Jadi Iya, iya, nggak iya. sekedar ngelihat telaga apa sih enaknya. Jadi Iya, udah iya, banyak iya, yang iya. bisa dimanfaatkan. Tapi ngelihat telaga juga kalau lagi pusing itu Seger. bikin Jadi seger fresh. gitu, jadi Fresh, fresh. Bener. Iya. Anak gua seneng sekarang ke Ngebel, cuma maunya malam karena ada lampu goyang. Iya, iya. Ya itu juga. Iya, Itu kan Salah baru satu ya. inovasi baru. Iya, Nah, inovasi iya. baru. Telaga Ngebel itu Yes. akan terus berkembang mengikuti zamannya. Iya, sedap. Bener, Kakang bener, Sendu nih, gila. Uh, Gokil sekali ya. Tapi gue penasaran juga sebetulnya tuh? visi dan misi Kakang Sendu ini apa sih gitu? iya, Mungkin iya. Ada orang-orang- target nggak nih? Ada target nggak sih? 2024 ini. Targetnya untuk Ponorogo, Oh, wisata di Ponorogo Iya. untuk bisa sampai ke internasional, Ya. Amin. dikenal banyak orang, Amin, amin. dikenal dan disayangi oleh masyarakatnya Amin. sendiri. Amin. Itu sih ya. Tentu impian kita bersama ya. Impian masyarakat. kita Iya. bersama. Dan Oke, salah oke. satunya Peta Project akan menginternasionalkan Ponorogo ya. Ponorogo, amin. Amin. Soalnya dari navigator cerdas di luar sana ini juga ada yang udah di luar. Ada pekerja tenaga kerja luar Oh, gitu. iya, iya, TKI iya. ada Iya, iya, mungkin iya. bisa lah ya. Ya, ya. Ya karena kan beberapa waktu lalu juga kan pemerintah daerah juga sempat mengenalkan reok ke beberapa negara di luar negeri Betul. juga. Iya. Betul. Ini budaya yang jangan sampai diklaim oleh negara Yoi, tetangga ya. yoi, Jangan yoi, itu. yoi, oke. Nah, Luar mungkin biasa. kita akan masuk ke season berikutnya nih, Bob. Season apa tuh? PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Asik. Seru Ini nih. sifatnya hiburan Kakang Sendu, sifatnya Siap, hiburan. Dan siap. disclaimer juga nih buat navigator di luar sana. Ini mungkin briefing dulu nih Ya, kali. ya. Surprise. Tidak, sama sekali tidak. Kakang Sendu tidak tahu pertanyaan kita Oke, apa ya. iya, Oke, iya. langsung Oke. aja. Ada PDKT mungkin? Ada lu aja dulu. Gua dulu, oke. Oke. Kalau gua saya ngelihat dari beberapa persyaratan Kakang dan Sendu itu juga salah satunya apa namanya ya? Good looking. Nah, mungkin bisa definisikan menurut Sendu deh. Pria tampan itu seperti apa sih? Pria tampan itu adalah pria yang bisa menjadi kakang Ponorogo. Bercanda. Nggak, maksudnya pria yang
pintar, terus public speakingnya bagus, terus juga berani gitu. Makanya seperti Kakang Ponorogo, dan gak hanya Kakang Ponorogo 2023 aja ya, Kakang Ponorogo sebelum-sebelumnya juga gitu. Luar biasa. Gue juga mau lah nih. Oke, coba. Mungkin definisi perempuan cantik menurut Kakang Abdil. Perempuan cantik. Sebenarnya perempuan cantik itu nggak hanya dari parasnya, tapi juga dari hatinya. Apalagi itu perempuan. Perempuan itu gimana ya? Kalau kita lihat di jalan itu ya, wah perempuan cantik, gitu. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi cantiknya itu cantik di paras, tapi tidak di hatinya, ya percuma. Gitu. Boleh di-spill dong. Cantik hati itu seperti siapa? Ada kok. Siapa? Mama. Aman benar. Mama yang mana nih? Mama Excel. Mama aku. Aduh, nggak biasa. Ada nggak? Ada lagi. Oke, boleh. Mungkin ini makna Ponorogo menurut Kakang dan Sendu. Ponorogo itu sebuah kota yang nggak begitu besar, tapi banyak sekali sejarah dan makna-maknanya yang besar. Betul sekali. Sepakat. Memang dari Sendu tergolong. Iya, monggo. Kalau makna Ponorogo buat aku itu adalah rumah yang mengenalkan banyak sekali hal yang bisa aku pelajari, mulai dari budayanya, terus bagaimana terus juga adat istiadatnya. Jadi Ponorogo itu menurut aku sebuah tempat di mana aku belajar dan berkembang gitu. Ya, setuju. Lu ada nggak nih Apa? makna Ponorogo? Makna Ponorogo. Kalau buat gua makna Ponorogo itu adalah sumber peradaban. Karena dari Ponorogo itu mampu melahirkan seorang guru bangsa, Hos Cokroaminoto. Nah, ini yang sering ini ya. Makanya saya sangat merasa sayang sekali gitu kalau Hos Cokroaminoto ini hanya dijadikan sebuah nama jalan aja. Harusnya spirit kebangsaan ini harus tetap dibangun. Salah satunya ya melalui Kakang Sendu ini bisa Oke. gokil banget gua nih. So banget. Tapi kalau menurut lu deh, makna Ponorogo deh. Gua makna Ponorogo. Yes. Apa ya? Ponorogo adalah rasa yang tidak bisa diartikan sebagai makna sih. Sadar. Jadi orang itu tidak bisa memaknai sebuah kota Ponorogo kalau dia belum bisa merasakan atmosfer sejarah, budaya, dan tentu wisatanya. Itu banget dengan jawaban. Yes. Jangan-jangan masnya Kakang. Siapa tahu? Tapi nyaman dengan Ponorogo. Terlalu nyaman. Gua ada PDKT lagi nih, Kang. Kakang dan Sendu ya. Apa yang kalian lakukan ketika melihat orang, khususnya warga Ponorogo yang tidak peduli akan sampah? Yang pasti kalau hanya mengingatkan itu mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar telinga kiri. Kita harus tetap mengedukasi. Kalau emang Ponorogo itu rumah kalian, jadikan tempat yang ternyaman. Itu. Sedangkan pemerintah saja sudah menyiapkan tempat sampah, sudah dibedakan ada yang organik, anorganik, gitu-gitu. Itu jadi kita harus paham juga. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Jadi mulai dari diri kita sendiri nih, kita dulu yang melakukannya, kita dulu kalau kita udah bener nih, baru kita nanti ngingetin orang, edukasi orang. Gitu.
emang The best Kakang Sendu ini ya. Iya. Edukatif sekali. Ingat tuh yang buang sampah sembarangan. Ingat. Kakang dan Sendu tadi ya Iya, kan. buang sampah sembarangan itu kalau di Jakarta nyebabin banjir. Makanya jangan sampai Ponorogo banjir dah. Jangan. Ada lagi? Ada. Oke. Mungkin biar lebih seru nih ya. Iya, yes. Jawab langsung kompak berdua ya. Iya. Berdua ya, kompak ya berdua ya. Iya. Apa yang paling dirindukan dari kota Ponorogo? Oke. Satu, 1, 2, dua, 3. Sejarahnya. Jas merah. Jas merah. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. sejarah. Luar biasa, the best sekali. Gokil. Ada lagi? Gua ya. Boleh. ya. Oke, menurut Kakang Sendu ya. Kakang dan Sendu terserah, bebas mau menjawabnya siapa saja. Cuma saya mengharapkan dua-duanya jawab nih. Mana yang harus didahulukan antara sejarah, wisata, dan reog? Sejarahnya. Sejarahnya. Iya. Sejarah. Karena wisata ada sejarahnya, reog juga ada sejarahnya. Sejarahnya betul. Iya. The best. Sama. Sama. Iya. Cerdas Sejarah, banget. Cerdas wisata, banget. Cerdas Best banget, Bos. emang. Jujur kita waktu buat Q&A ini tadi, Iya. Kakang dan Sendu pasti akan jawab sejarah nih, Bob. Iya. Kalau kita lihat ya, Kalau dengan sebagai dinobatkan sebagai Kakang Sendu pasti dijawab Sejarah dan terbukti sekali. The best Betul. kalian, serius. Oke. Gak ada lagi nih. Ada. lagi. Terakhir ya. Terakhir ya, Kang Ya, Sendu. Terakhir. oke. Satu kata untuk wisata Ponorogo. Hebat. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Luar biasa ya. Oke. Tapi mungkin ada agenda yang terdekat ini yang bikin Wah, ada Ponorogo dong. lebih luar Ada biasa. dong, Apa? Ada. pastinya yang Grebek sangat dekat. Suro. Betul. Wih. Grebek Suro 2024. Yes, Mungkin yes, seperti yes, terus. baju yang dipakai. Nah, Pas Grebek bener. Suro 2024. tahun lalu. Grebek Suro itu bukan cuma agenda Ponorogo, Bob, sebenarnya. Angka. Agenda seluruh negara. Nah, tapi Nah. di Ponorogo ini Grebek Suronya berbeda. Jadi nanti Wih. Nah, gimana tuh? Nah, teman-teman semuanya, Sampaikan mungkin, dulur-dulurku oke. semuanya. Iya. Jadi nanti Grebek Suro 2024 di Ponorogo ini akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai 6 Juli 2024. Ya. Nah, Di alun-alun Ponorogo. di alun-alun Ponorogo. Alun-alun Ponorogo. Nah, nanti di Grebek Suro itu ada festival reog remaja, ada festival reog nasional, Nasional. dan juga ada pameran seni dan budaya. Wih. Weh. Makanya Nggak sabar ya, nunggu Nggak ya, sabar bulan Juni. kita nunggu Iya tanggal dong. Tanggal 27 27 Juni 27 Juni. Sampai sampai tanggal 6 6. Juli. Wah, full event Iya, itu ya. Full. betul, full. Dan mungkin yang paling disukai anak-anak kecil itu kira pusaka. Kira Iya, pusaka. kira pusaka. Kita jalan-jalan di Ponorogo, di sekitar Ponorogo Iya, itu keliling-keliling. naik kuda. Naik kuda. Iya. Wih. Sambil lempar-lempar permen biasanya. Iya. Itu Terus yang dicari anak tanggal kecil. 19 ya. Tanggal Iya, kurang lebih tanggal 19. Kakang Sendu ikut nanti ya. Insya Allah Insya Allah dijagoin. ikut. Iya dong. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Daerah mana aja? Iya. Itu biasanya Dari mana? muter mulai dari Batoro Katong. iya, Batur Katong. Batoro Sampai- Katong. Batur Katong sampai Pendop. finishnya itu di Alun-alun. Alun-alun. Ponorogo. Lewat Pas pasar Hebat. legi, lewat pasar legi enggak? iya lewat. Batoro Iya, Katong. Iya, lewat, lewat, iya, lewat, lewat. lewat. Habis itu Kita ke tunggu di sana. Hostokro. Kita tunggu pinggir Iya, jalan kita ya, Bob. atas Cokro juga. Kakang Sendu. Tapi nanti mungkin sebelum diakhiri ya, mungkin ajakan tadi bisa disampaikan dengan ciri khas Kakang Kakang dan Sendu. Oke, Oke. siap. Ajak dong seluruh wisatawan internasional Oke. untuk ke Ponorogo. Iya, monggo. Oke. Halo dulur. Ojo lali ya, Lur. Tanggal 27 Juni sampai 6 Juli, Grebek Suro Ponorogo 2024 yang akan diselenggarakan di alun-alun Ponorogo. Ojo lali ya, Lur. teko ya, Lur. Oke. Ojo lali, sekali, Lur. ojo lali. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kakang Sendu, terima Kembali, kasih Kang. banyak. Iya, Terima kasih banyak. Kakang Sendu. Tapi sebelum pulang kita ada merchandise. Wah. Kenang-kenangan Waduh. untuk Kakang dan Sendu. Apa ini? Ada jadi setiap narasumber Iya. atau bintang tamu yang hadir di sini di Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Wah. Waduh, amin. Amin. Terima kasih. Ini Kakang, terima Thank kasih. you. Terima kasih. Sendu. Matur nuwun. Iya,
Sami. Oke, terima cukup kasih sekian. buat semuanya Bye-bye. dan sampai jumpa Oke, di sehat episode selalu, selanjutnya. sukses selalu. Ya, Kakak. terima kasih juga Kak. Thank you. Sehat selalu.